Salam VT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para Dewan Juri, Ibu Ketua Presidium BKI DPD NTT, Ibu Yosefina Siranjeta beserta jajaran pengurus BKRI, para hadirin sekalian yang saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan cintanya kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Terutama bagi saya, ini merupakan momen yang istimewa karena saya diperkenankan untuk berdiri di hadapan perempuan-perempuan Katolik Republik Indonesia yang hebat. Bukan menjadi wacana baru bahwa WKRI merupakan sumbangsi sosial, terutama dalam pergerakan perempuan Katolik. Namun lebih dari itu, WKRI juga hadir sebagai rahim perlindungan bagi anak, mereka yang rapuh, yang suaranya seringkali tenggelam oleh hiruk-pikuk kepentingan orang dewasa. Oleh karena itu, izinkanlah saya menarasikan pidato saya yang berjudul Suara Kaum Tertindas, Pembelaan Terhadap Kekerasan pada Perempuan dan Anak. Sebuah pertikaian ide tentang esensi perempuan dan anak di wilayah patriarkal yang masih menyisakan luka. Dewan Juri yang saya muliakan, pertikaian tentang keberadaan perempuan masih menjadi isu fundamental. Perempuan masih mencari identitasnya dalam budaya yang selalu menomorduakan perannya. Dalam situasi ini muncul pertanyaan kritis, siapakah perempuan itu? Namun hari ini pertanyaan itu diperluas, di manakah tempat anak dalam sistem yang timpang ini? Jika perempuan sering ditempatkan di tepian, maka anak kerap dibiarkan dalam sunyi. Anak bukan hanya menjadi saksi kekerasan, tetapi anak akan menjadi korban dari gagalnya sistem yang melindungi. Dewan Juri yang saya muliakan, sepanjang sejarah peradaban, laki-laki sering ditempatkan sebagai pusat, sementara perempuan dan anak dibiarkan di pinggir narasi. Dominasi ini terpatri dalam budaya dan bahasa, sehingga makna perempuan direduksi dan anak dianggap sebagai suatu yang belum utuh menjadi manusia. Budaya patriarkal seringkali menyeret konsep perempuan ke dalam jurang reduksi makna, sehingga kodrat perempuan dilegitimasi sebagai suatu yang tidak lebih tinggi, bahkan lebih rendah dari laki-laki. Dewan Juri yang saya muliakan, kita tidak bisa menutup mata. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus berlangsung. Data WHO, World Health Organization, dalam surveinya mencatat bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Sedangkan untuk anak-anak secara umum mencatat bahwa 1 dari 2 anak di dunia pernah mengalami kekerasan, baik itu secara fisik, psikis, dan juga seksual. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri, 1 dari 5 anak perempuan atau sekitar 20%, dan 1 dari 13 anak laki-laki atau sekitar 18%. Di balik angka-angka itu, ada tubuh yang memar, ada jiwa yang retak, ada masa depan yang terenyuh. Ada anak-anak yang kehilangan tawa terlalu dini, dan ada perempuan yang kehilangan rasa aman, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Mungkin di luar sana ada seorang ibu yang menyembunyikan lebam di wajahnya dengan senyuman. Ada seorang anak perempuan yang memilih diam karena takut suaranya tidak didengar. Dan ada seorang anak yang kehilangan kepercayaan diri karena kekerasan yang sering diterimanya. Kekerasan bukan hanya tentang luka yang terlihat, namun kekerasan juga bisa berupa kata-kata yang menghina, ancaman yang
sentuhan yang tidak diinginkan, ditelantarkan, dan bahkan dibatasi hak untuk bertumbuh dan berkembang secara layak. Dewan juri yang saya muliakan, saya percaya bahwa pengakuan kodrat perempuan dan anak merupakan jalan tol untuk mengurasnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Sebagai manusia yang bermartabat, seharusnya kita membentuk gerakan pembaharuan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh anggota WKRI. Menurut saya, WKRI merupakan kebebasan dari keterjajahan struktur patriarki. WKRI bukan hanya iming-iming personalita, namun mereka adalah jiwa yang terus-menerus membela suara-suara perempuan. Karena itu, gerakan semacam inilah yang harus terus diperjuangkan. Sudah saatnya kita bertindak, pecahkan kebisuan. Yang pertama, jika kita mendengar, melihat, atau mengalami kekerasan, segera bertindak dan melapor. Yang kedua, ciptakan ruang aman. Kita menciptakan ruang aman dari lingkungan kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Jadikan rumah sebagai benteng pertahanan pertama dari kekerasan. Yang ketiga, dukung korban. Korban membutuhkan kita. Korban perlu didukung, bukan dihakimi dan juga disalahkan. Yang keempat, sebarkan pengetahuan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu secara fisik, psikis, dan juga seksual, itu merupakan tindakan kejahatan. Dewan juri yang saya muliakan, perjuangan tentang perempuan dan anak mungkin tidak akan selesai dibahas. Namun, saya percaya bahwa itu bukan menjadi alasan untuk berhenti bersuara. Hari ini, saya mengajak kita semua untuk menjadi telinga bagi tangisan yang tersembunyi dan menjadi suara bagi mereka yang tak mampu bersuara. Mari kita genggam tangan mereka, kembalikan senyum serta harapan mereka. Ketika satu perempuan disakiti, maka yang terluka bukan hanya badannya, tetapi harga diri kemanusiaan kita. Ketika satu anak dipukul, yang retak bukan hanya tulangnya, tetapi fondasi masa depan negeri kita. Sekian dan terima kasih. Iya, sekali lagi